Selamat malam, Padre Fidelis Mendropa OFM Kapusin yang terkasih, yang dikasihi Tuhan. Selamat Bertemu lagi malam. kita setelah 1 bulan. Kita tidak bertemu, kita bertemu lagi pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana memelihara semangat kita untuk Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembelajaran, lalu kemudian nanti mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mungkin mau sharing lewat pembelajaran. Padre, kami persilahkan. Sekarang kami persilahkan Padre untuk memulainya. Silahkan Baik, Padre. selamat malam untuk kita semua. Kedengaran ya? Kedengaran Padre ya. Oke, selamat malam. Baik, pada kesempatan malam ini kita belajar tentang menghidupi semangat bagi Tuhan. Dan untuk itu kita mau mendengarkan bacaan dari Matius bab 7 ayat 21 sampai 27. Saya persilakan siapa atau ibu yang membacakan untuk kita teks kitab suci pada malam ini. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian, pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Terima kasih Ibu Evo atas bacaan Injil pada malam ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pembelajaran yang keenam ini sebenarnya mulai dari awal sampai hari ini ada kaitannya satu dengan yang lain dan ada beberapa yang sudah kita ulang. Tapi malam ini bagus sekali temanya menghidupi semangat bagi Tuhan atau bagaimana kita memelihara semangat kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Maka Injil yang baru saja kita dengarkan pada malam ini adalah mengenai perumpamaan tentang rumah iman kita dibangun atas apa? Di atas batu atau di atas pasir. Jadi begitu gampang kita bisa melihat karena kita punya pengalaman, kita punya rumah, dan kalau kita punya rumah tentu saja kita tidak mau membangun rumah di atas pasir. Umumnya kita menggali fondasi yang kokoh, meletakkan fondasi yang kokoh sehingga kita nyaman di rumah itu. Di Nias itu kalau ada Pak Fau di sini, ada rumah adat itu di Nias waktu gempa beberapa kali itu tidak satu pun yang eh, yang tumbang. Padahal di atas bukit dan hanya kayu penopangnya dan tidak ada paku. Itu pakunya hanya juga
dilobangi dengan memberi kayu juga. Tapi mengapa? Karena begitu kokoh dan elastis sehingga angin atau gempa pun tidak mampu untuk meruntuhkan. Sangat terkenal. Kalau jadi Kenias kemarin itu pasti pergi ke bawah mata Luo. Itulah contoh kokohnya rumah yang dibangun. Nah, apa maksud Tuhan dengan perumpamaan ini yang dialamatkan kepada para pendengarnya? Next. Yang pertama, mengapa sang guru menantang para pendengar? Yang pertama, sang guru tidak puas dengan para pendengar yang hanya menaruh perhatian sesaat, lalu kemudian kembali ke habitatnya. Itulah kesan sang guru kita, berbondong-bondong datang mendengar, lalu juga kita sendiri juga doa-doa kita juga sama. Tapi sesudah itu kita kembali ke kebiasaan kita yang lama. Jadi tidak ada masuk apa yang kita dengar dari sabda Tuhan itu. Lalu yang kedua, sang guru ingin firman-Nya itu bertahan, itu kokoh, berdaya, ada dayanya, dan mampu mengubah hidup para pendengar, ada transformasi, dan menjadi manusia baru. Dan itu contoh konkret yaitu Santo Paulus. Dari mengejar-ngejar pengikut Kristus, akhirnya ia menjadi pewarta ulung yang luar biasa. Bukan lagi Saulus, tapi Paulus. Itulah menjadi manusia baru. Yang ketiga, yang berikut, apa maksud sang guru? Yakni ketika mendengarkan sabda itu, harus menghidupi sabda Allah itu. Dan memilih hidup adil. Dan tidak ada lagi didasarkan pada kompromi-kompromi manusia. Tetapi terbuka pada kebaharuan kerajaan Allah. Dengan tekad bulat dan penuh komitmen. Jadi bukan lain di bibir, lain di hati. Jadi betul sejalan kata dan perbuatan. Dan punya komitmen untuk terus-menerus meresapi, merenungkan, dan melakukan apa kehendak Allah. Lalu yang berikut, yang keempat, sang guru membawa pesan kerahiman Allah dan berharap pesan ini sampai bagi pendengar dan kemudian mampu berbelas kasih seperti Allah. Jadi itulah yang dibawa oleh Yesus, Allah yang berbelas kasih. Kemarin ada firman Tuhan yang bagus sekali, Injil kemarin bagus sekali ketika dibawa kepadanya wanita yang kedapatan berzina, lalu didesak oleh ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi untuk menghukum, tapi Yesus dia malah menulis di tanah. Dan kata-kata Yesus bagus sekali. Kalau siapa yang tidak berdosa, dialah yang melempar batu pertama. Dan ternyata semua orang pada pergi, tinggal Yesus dan wanita itu. Dan kata Yesus kepada wanita itu, saya tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah belas kasihan Tuhan yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, inilah semangat yang diminta kepada kita agar kita juga menjadi berbelas kasih, peka, berempati kepada sesama kita. Maka kitab suci itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk mengenal Allah. Maka Santo Hieronymus mengatakan pentingnya membaca kitab suci. Dia katakan,
kitab suci harus selalu ada di tanganmu. Karena kitab itu memberikan padang rumput bagi jiwamu melalui pelajaran ilahi. Jadi isi kitab suci itu adalah pelajaran ilahi, menjadi makanan rohani kita. Dan sangat terkenal apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, yakni tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Sangat populer istilah ini. Maka Holy Bible itu sekarang sudah ada di HP kita kalau memang malas membawa. Sekarang sudah ada audio, kita bisa mendengarkan saja. Dan sudah diatur sekarang di Katolik itu bisa kita baca bacaan pertama, Mazmur, Injil, dan ada renungan juga. Maka lengkap sebenarnya. Sudah alat-alat teknologi canggih ini sungguh membantu kita. Tapi alangkah baiknya kita tetap membuka dan membaca kitab suci setiap hari. Next. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari doa kerendahan hati. Maka sebelum membaca kitab suci, kita hendaknya membaca ada namanya mohon kerendahan hati dari Santo Bonaventura. Sangat bagus sekali. Ini juga yang selalu banyak buku dia catat mengenai Fransiskus oleh Santo Bonaventura. Pasti Padre Pio sangat bangga juga dengan tulisan-tulisannya. Dan banyak mengutip juga dari Bonaventura. Bagus sekali ini kita bisa baca, nanti kalau ada yang mencetakku juga silakan. Pertama dia katakan, katakanlah hai jiwaku dengan niat yang murni dan bukti. Setiap pekerjaanku Tuhan, Engkaulah yang menyelesaikannya. Di hadapanmu aku bukan siapa-siapa dan tak dapat berbuat apa-apa. Jika aku hidup, itu karena jasa dan kurniamu. Tanpa Engkau aku tak berdaya. Kepadamu Bapa yang penyayang dan maha rahim, ku persembahkan segala milikmu. Kepadamu ku berserah, ku pasrahkan diriku yang tak pantas, dan ku kembalikan dengan rendah hati segala berkat yang telah Engkau limpahkan. O Bapa Maha Kudus, keagungan nan kekal, Engkau yang telah membentuk aku dari semula dengan kuasa-Mu yang tiada batas. Kepadamu segala pujian, kemuliaan, ucapan syukur. O Putra Maha Kudus, pancaran cahaya Bapa, Engkau kupuji, kumuliakan, dan bagimu kunaikkan syukur, sebab Engkau telah membebaskan aku dari maut dengan kebijaksanaan-Mu yang tiada tara. O Roh kehidupan Maha Kudus, oleh rahmat kebaikan-Mu yang berlimpah, Engkau telah melepaskan aku dari dunia menuju hidup rohani, dari pengasingan menuju tanah air surgawi, dari letih lesu menuju istirahat, dari kesedihan menuju sukacita dalam kelimpahan berkat. Kami pasrahkan ini melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Putra Perawan Maria, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ini doa kerendahan hati dari Santo Bonaventura. Bagus sekali. Ya, ini penyerahan. Dan agak sama juga dengan Kidung Simeon. Itu sering kita doakan juga pada ibadat penutup. Nah, inilah cara kita memelihara semangat untuk semakin berdekat dengan Tuhan dan memupuk kerendahan hati. Next. Maka semangat kerendahan hati ini kita pupuk. Bagaimana kita, juga ini Bonaventura juga,
Jiwa manusia terbuka pada kesatuan dengan Allah. Manusia bagaikan partikel kecil namun berharga di hadapan Tuhan. Manusia mendambakan penciptanya. Inilah semangat kita untuk terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan terutama lewat kitab suci. Allah yang berbicara kepada kita. Jadi jiwa manusia terbuka pada kesatuan dengan Allah. Kita kecil di hadapan Tuhan. Allah selalu menolong dan memberkati kita.